ya teman-teman. Film dimulai di restoran Nom Dinner. Seorang pria berjas hujan transparan yang terikat pada semacam alat datang untuk memberitahu para pelanggan bahwa dunia akan segera berakhir. Dan dia perlu merekrut tim yang terdiri dari orang tak dikenal untuk membantunya dalam misinya. Dia menjelaskan bahwa dia telah tiba di kedai itu 117 kali dan mencoba berbagai kombinasi orang, namun semuanya gagal. Like I said, I'm from the future. A future which is totally and completely fucked. And guess what? It's all your fault. This is my 117th time in the Steiner, doing this exact speech. This is where it starts. Yeah, at a fucking Norms in Los Angeles. Pria dari masa depan itu merekrut sepasang kekasih bernama Mark dan Janet, seorang ibu bernama Susan, ditambah orang di sekitar bernama Bob, Mary, dan Scott. Seorang wanita muda bernama Egrid mengajukan diri untuk ikut, tetapi pria itu tidak ingin dia ikut. Sampai akhirnya dia berubah pikiran karena merasa agak aneh malam itu. Tim tersebut kemudian meninggalkan kedai dan berangkat menjalankan misinya. Rest assured, your entire lives have been building to this night. And that means each and every one of you is bringing something to the table that's going to help save this world. Beberapa hari sebelumnya, Mark dan Janet diperlihatkan sebagai guru sekolah menengah atas. Mark mencoba mempertahankan perhatian muridnya, tetapi mereka semua sibuk dengan ponsel mereka. Dia mengeluhkan hal ini kepada Janet dan guru lainnya, tetapi mereka menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Call it a jammer. Locks up their phones, rigs some really fuckers out. Jesus Christ, please don't encourage him. It looks like a toy from Mars Attacks. What is that? Not again. School shooting. Para siswa dan staf kemudian harus tinggal di bunker sekolah saat kabar tentang penembakan di sekolah merebak. Mark mencoba membela seorang guru dari satu murid nakal, tetapi murid itu hampir menghancurkan mentalnya dengan ucapan pedas sebelum semuanya orang diizinkan kembali ke kelas. He went on sabbatical. Lucky son of a bitch. Segera setelah itu, pikiran semua siswa dikendalikan oleh sebuah aplikasi di ponsel mereka yang memiliki simbol piramida. Mark mencoba menarik perhatian seorang siswa, tetapi mereka semua mulai bergerak ke arahnya seperti zombie. Dia bersembunyi di ruangan guru, tetapi para siswa dengan cepat mendobrak pintu. Mark dan Janet berlari ke ruang kelas dan menggunakan senjata tersembunyi menembakkan gelombang elektromagnetik. Senjata ini hanya menghentikan sinyal ponsel sebentar dan menyadarkan para siswa. Tetapi mereka kembali menjadi zombie dan Mark dan Janet melarikan diri dari sekolah. How's this? Kembali ke masa kini. Pria dari masa depan memimpin semua orang menuju pintu keluar, tetapi jalanan sudah dikerumuni oleh polisi dan petugas bersenjata. Pria itu tahu bahwa Bob membawa pistol dan berencana menggunakannya terhadap dirinya agar menjadi pahlawan. Tetapi dia meyakinkan Bob untuk keluar ke jalan lebih dahulu. Dan tiba-tiba, Before you've survived before. Do it for those boys back at your booth. Okay, let's go. Bob's dead. Everyone follow me. ya, hal itu mengakibatkan Bob tewas ditembak. Anggota tim yang tersisa kemudian menemukan pintu palka tersembunyi di lantai dan menyelinap keluar lewat sana untuk meninggalkan gedung tanpa ketahuan. Pria itu mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menemukan seorang bocah pria berusia 9 tahun yang akan menciptakan kecerdasan buatan pemicu kehancuran dunia atau bisa disebut dengan AI. Perpetuating information, processing artificial intelligence, AI, the big that likes people. And by God, you mean AI? But isn't that a thing already? it gets a lot worse, honey. That's right, Mark. Di sini diceritakan sebuah kilas balik menunjukkan bahwa putra Susan bernama Darren tewas dalam penembakan sekolah. Sangat hancur dan terguncang. Susan didekati oleh sekelompok ibu yang telah kehilangan anak mereka dalam penembakan sebelumnya. Susan diminta menandatangani sebuah dokumen dan pergi ke sebuah fasilitas tempat dia diberitahu bahwa mereka dapat mengkloning Darren. Meskipun dia mungkin tidak akan kembali seperti semula,
Atau seperti yang Susan kenal, walaupun ragu, Susan pada akhirnya tetap melakukannya. So, which hobbies? He wasn't into any of those. Not a big hugger, got it. So, no more flaws then? He was perfect. I just want him back. Oh my God. Dan benar saja, Darren kembali dengan wujud yang agak mirip dengan robot tanpa emosi dan tidak seperti yang diingat oleh Susan. Dia pergi ke pesta bersama para orang tua lain yang telah mengkloning anak mereka yang sudah meninggal. Dan bahkan terkejut saat mengetahui bahwa ada satu pasangan yang mengkloning anak mereka 4 kali. Dan bersikap sangat santai mengenai hal itu. Is this your first meeting? Yeah, it's my first time. My first meeting. Okay. This is our 4th time going through it. You're kidding. Di sini ada seorang ayah yang sedang berduka mendekati Susan dan memberinya kartu berisi sebuah nomor. Dia diarahkan ke saluran yang memungkinkannya berkomunikasi dengan sosok yang dia pikir adalah Darren asli melalui telepon. Hello? Mom? Darren, is that you? Yes, Mom. Kembali ke masa kini. Kelompok itu dikejar melewati garasi parkir oleh kedua pria bersenjata bertopeng babi. Mary tewas tertembak dan yang lainnya melarikan diri karena para siswa zombie sedang menuju ke dalam gudang gedung. Anggota tim yang tersisa bersembunyi dan sedikit terselamatkan ketika salah satu pria bersenjata tewas karena mobil mereka tidak diparkir dengan benar dan menggelinding turun dari tanjakan. Lalu menabrak pria bersenjata tersebut. Mobil itu kemudian menerobos penghalang dan pria itu melindungi Ygritte agar tidak tertabrak mobil. It was cost this mission. Dan cerita ini akan kembali ke masa kecil Ygritte saat dia didiagnosis memiliki alergi yang tidak biasa terhadap barang elektronik atau apapun yang memiliki sinyal nirkabel. Hal ini menyebabkan dia memiliki banyak masalah saat tumbuh dewasa. Sebagai orang dewasa, pekerjaan terbaik yang bisa dia dapatkan adalah bekerja di pesta ulang tahun sebagai putri biasa. Dia menjalin hubungan dengan seorang kurir pengantar bernama Tim. Karena pria itu tidak menggunakan ponsel. I don't believe in phones, sir. Great. Oh, I don't believe in tips. Pada akhirnya, Tim menjadi abai terhadap hubungan mereka karena kecanduan simulator reality virtual. Dia menghabiskan banyak waktu untuk memainkannya. Dan Ygritte menemukannya sedang melahap makanan di tengah malam setelah akhirnya terputus dari simulator. Kemudian Tim mengungkapkan kepada Ygritte bahwa dia akan meninggalkannya demi menjadi bagian dari realitas simulator selama sisa hidupnya. Ygritte kemudian berhenti dari pekerjaannya setelah mengalami mimisan parah di sebuah pesta ulang tahun karena beberapa gadis menggunakan ponsel mereka. Inilah alasan mengapa dia terlihat mengenakan gaun putri pada awal film. Kita kembali ke masa kini. Para penyintas mengenakan perlengkapan perlindungan untuk melanjutkan misi mereka. Sebuah kilas balik dari masa kecil pria itu ditampilkan yang melibatkan hubungan dengan kecerdasan buatan. Ibunya berusaha menyembunyikan dari hal itu. Tetapi kecerdasan buatan menemukan rumah mereka dan menghancurkannya. Yang membunuh ibu pria itu dan memulai misi seumur hidupnya. Kelompok tersebut ditemukan oleh pria bersenjata yang satunya, yang marah karena temannya terbunuh dan mengungkapkan bahwa mereka dibayar untuk mengejar pria itu dan siapapun yang berhubungan dengan dia. Pria itu mencoba untuk menenangkannya, hampir berhasil membujuknya, tetapi Scott merusak momen tersebut dengan menabrak pria bersenjata itu menggunakan mobil. Extra clock. The whole shebang. Oh, what the fuck? Saat tim semakin dekat ke tujuan mereka,
para remaja yang dikendalikan pikirannya mulai mengerumuni mereka semua seperti zombie. Mark dan Janet mengambil senjata gelombang elektromagnetik mereka dan mencoba memancing kerumunan itu menjauh dari anggota tim lainnya dengan cara berkendara menjauh. Di jalanan, kelompok yang tersisa bertemu dengan sesuatu yang tampak seperti monster kucing raksasa yang sedang memangsa para remaja di jalan, yang merupakan ciptaan lain dari kecerdasan buatan tersebut. Pria itu, Ygritte, Susan, dan Scott menemukan rumah bocah tersebut dan berbicara dengan dua orang yang diyakini sebagai orang tuanya. Pria itu dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang mereka. Dia terbukti benar ketika sang ayah palsu menusuk leher Scott dengan termometer memasaknya, dan pria itu menghempaskan ayah palsu tersebut ke dinding, dan bahwa mereka mungkin adalah orang sewaan. Sang ibu palsu yang panik memberitahu kelompok itu bahwa anak tersebut ada di lantai atas sebelum dia melarikan diri. Mereka tidak menemukan apapun selain sebuah robot pembersih lantai masuk ke ruangan tersembunyi di balik dinding. Akhirnya, ketiganya menemukan bocah itu saat dia sedang dalam proses mengembangkan kecerdasan buatan. Pria itu mencoba menggunakan sebuah kadar untuk menyebar virus ke dalam kecerdasan buatan dan untuk mematikannya. Tetapi, Susan menyuruhnya untuk menggunakan Darren guna dicolokkan kecerdasan buatan tersebut karena itulah yang diperintahkan oleh suara di kepalanya. Hal itu pun terjadi dan kecerdasan buatan menggunakan robot serta perangkat elektronik milik bocah itu pun akhirnya menyerang. Ygritte mencoba melawan alerginya saat dia memasuki ruangan penuh kabel dan robotik. Lalu, dia mengambil USB tersebut sebelum pria itu sempat meledakkan alat yang terikat padanya. Di sini, kecerdasan buatan menggunakan bocah itu untuk menghentikan waktu dan berbicara dengan Ygritte. Hal itu mengungkapkan bahwa Ygritte adalah ibu dari pria tersebut, yang menjelaskan mengapa dia sangat protektif terhadapnya sepanjang malam. Kecerdasan buatan ini bertanggung jawab atas aplikasi yang mengendalikan pikiran para remaja, menyewa pria bersenjata untuk mengejar pria itu, menciptakan suara palsu dari anak yang sudah meninggal seperti Darren, dan membuat simulasi realita virtual yang membuat tim terobsesi. Kecerdasan buatan itu juga tahu bahwa pria tersebut tidak mewarisi alergi teknologinya dan menyatakan bahwa meskipun Ygritte memasukkan virus ke dalam sistemnya, itu hanya akan menunda hal yang tak terelakkan karena sistem ini akan tetap tercipta apapun yang terjadi. Ia menyarankan agar Ygritte bergabung saja dengan realitas simulasi yang dilakukan oleh tim. Ygritte memutuskan bahwa dia akan bangga dengan calon putranya dan menyatakan persetan dengan masa depannya dan lalu mencolokkan virus tersebut ke dalam sistem yang mematikan segalanya. Fuck your future. Pria itu, Ygritte, Susan keluar ke jalan. Tempat semuanya tampak kembali normal. Mark dan Janet selamat. Para remaja tidak lagi dikendalikan pikirannya. Dan Darren tampak seperti dirinya yang dulu di mata Susan. Namun, pria itu segera menyadari bahwa sesuatu telah diprediksi sebelumnya, yaitu bahwa mereka ini terjebak dalam simulasi kecerdasan buatan yang memang menginginkan mereka terperangkap di dalamnya. Hal ini menjadi jelas bagi Ygritte ketika dia melihat bocah itu dan seekor anjing mengatakan kepadanya, "Semoga berhasil. Nikmati waktumu dan jangan mati." Pria itu meledakkan alatnya yang hanya mengirimnya kembali ke masa lalu, bukannya memicu ledakan bom. Ygritte kemudian dibawa pergi dengan ambulans sambil mengoceh histeris, dan Mark dimakan oleh monster kucing. Thank you for your service. Pria itu kemudian kembali ke awal ke malam tersebut, tetapi dia langsung menemui Ygritte terlebih dahulu. Dia memutuskan bahwa idenya untuk menyuntikkan virus kecerdasan buatan adalah ide bodoh. Jadi, dia punya ide baru, yaitu menulari semua orang dengan alergi yang Ygritte miliki.
Dia meraih tangan Ygritte dan kemudian menyampaikan pidato besarnya kepada seluruh pengunjung kedai, memulai malam itu dari awal lagi. Yo, this isn't a robbery. I am from the future, and all of this goes. Tamat, ending yang melekodo.